Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal pola khusus pada pola bilangan. Nah, ternyata dalam pola bilangan ini terdapat pola-pola khusus nih teman-teman. Yang pertama kita perhatikan ada yang namanya pola genap atau pola bilangan genap ya. Oke, kita perhatikan di sini ada bentuk persegi. Ada pola pertama, pola kedua, ketiga, dan keempat. Pola pertama ada 2 persegi. Pola kedua ada 4 persegi. Pola ketiga ada 6 persegi. Dan pola keempat ada 8 persegi. Nah, untuk pola genap ini teman-teman, kita bisa menggunakan rumus 2N ya. Sebagai contoh, tentukan bilangan ke-100 dari bilangan genap. Berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan 2N. Kemudian kita mencari suku ke-100, berarti U100 sama dengan 2 dikali 100. Sehingga kita peroleh suku ke-100-nya adalah 200. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke. Selanjutnya, pola ganjil. Nah, di sini untuk pola ganjil digambarkan dengan bentuk segitiga ya teman-teman. Meskipun tidak digambarkan dengan segitiga, kita juga bisa mengetahui bahwa pola tersebut adalah pola ganjil, yaitu pertama adalah kita perhatikan di sini ada 1 segitiga, berarti 1 pola pertamanya, pola keduanya 3, pola ketiganya ada 5, pola keempatnya ada 7, dan seterusnya. Untuk pola ganjil ini teman-teman, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N-1. Nah, contohnya tentukan bilangan ke-2000 dari pola bilangan ganjil. Untuk menentukan bilangan ke-2000 dari pola bilangan ganjil, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N-1. Berarti 2 dikali 2000 dikurang 1. 2 dikali 2000 adalah 4000 dikurang 1. Hasilnya 3999. Pola selanjutnya yaitu pola persegi. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ada pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pola pertama terdapat 1 persegi, pola kedua terdapat 4 persegi, pola ketiga terdapat 9 persegi, pola keempat terdapat 16 persegi sampai ke N ya teman-teman. Nah, untuk pola persegi ini kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Contohnya, tentukan suku ke-25 dari pola persegi. Berarti U25 sama dengan 25 pangkat 2. 25 pangkat 2 adalah 625. Kemudian, halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal pola khusus pada pola bilangan. Nah, ternyata dalam pola bilangan ini terdapat pola-pola khusus nih teman-teman. Yang pertama kita perhatikan ada yang namanya pola genap atau pola bilangan genap ya. Oke, kita perhatikan di sini ada bentuk persegi. Ada pola pertama, pola kedua, ketiga, dan keempat. Pola pertama ada 2 persegi. Pola kedua ada 4 persegi, pola ketiga ada 6 persegi, dan pola keempat ada 8 persegi. Nah, untuk pola genap ini teman-teman, kita bisa menggunakan rumus 2N ya. Sebagai contoh, tentukan bilangan ke-100 dari bilangan genap. Berarti kita menggunakan rumus
UN sama dengan 2N. Kemudian kita mencari suku ke 100, berarti U100 sama dengan 2 dikali 100. Sehingga kita peroleh suku ke 100-nya adalah 200. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke. Selanjutnya, pola ganjil. Nah, di sini untuk pola ganjil digambarkan dengan bentuk segitiga ya teman-teman. Meskipun tidak digambarkan dengan segitiga, kita juga bisa mengetahui bahwa pola tersebut adalah pola ganjil, yaitu pertama adalah kita perhatikan di sini ada satu segitiga, berarti 1 pola pertamanya, pola keduanya 3, pola ketiganya ada 5, pola keempatnya ada 7, dan seterusnya. Untuk pola ganjil ini teman-teman, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N-1. Nah, contohnya tentukan bilangan ke 2000 dari pola bilangan ganjil. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita tidak harus menggambar 2000 atau pola ke 2000 dari pola ganjil ya teman-teman. Untuk menentukan bilangan ke 2000 dari pola bilangan ganjil, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N-1, berarti 2 dikali 2000 dikurang 1. 2 dikali 2000 adalah 4000 dikurang 1. Hasilnya 3999. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenal pola khusus pada pola bilangan. Nah, ternyata dalam pola bilangan ini terdapat pola-pola khusus nih teman-teman. Yang pertama kita perhatikan ada yang namanya pola genap atau pola bilangan genap ya. Oke, kita perhatikan di sini ada bentuk persegi. Ada pola pertama, pola kedua, ketiga, dan keempat. Pola pertama ada 2 persegi. Pola kedua ada 4 persegi. Pola ketiga ada 6 persegi. Dan pola keempat ada 8 persegi. Nah, untuk pola genap ini teman-teman, kita bisa menggunakan rumus 2N ya. Sebagai contoh, tentukan bilangan ke 100 dari bilangan genap. Berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan 2N. Kemudian kita mencari suku ke 100, berarti U100 sama dengan 2 dikali 100. Sehingga kita peroleh suku ke 100-nya adalah 200. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke. Selanjutnya, pola ganjil. Nah, di sini untuk pola ganjil digambarkan dengan bentuk segitiga ya teman-teman. Meskipun tidak digambarkan dengan segitiga, kita juga bisa mengetahui bahwa pola tersebut adalah pola ganjil, yaitu pertama adalah kita perhatikan di sini ada satu segitiga, berarti 1 pola pertamanya, pola keduanya 3, pola ketiganya ada 5, pola keempatnya ada 7, dan seterusnya. Untuk pola ganjil ini teman-teman, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N-1. Nah, contohnya tentukan bilangan ke 2000 dari pola bilangan ganjil. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita tidak harus menggambar 2000 atau pola ke 2000 dari pola ganjil ya teman-teman. Untuk menentukan bilangan ke 2000 dari pola bilangan ganjil, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan
2n-1 berarti 2 dikali 2000 dikurang 1. 2 dikali 2000 adalah 4000 dikurang 1. Hasilnya 3999. Pola selanjutnya yaitu pola persegi. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ada pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pola pertama terdapat 1 persegi, pola kedua terdapat 4 persegi, pola ketiga terdapat 9 persegi, pola keempat terdapat 16 persegi sampai ke n ya teman-teman. Nah, untuk pola persegi ini kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan n pangkat 2. Contohnya, tentukan suku ke-25 dari pola persegi. Berarti U25 sama dengan 25 pangkat 2. 25 pangkat 2 adalah 625. Untuk pola persegi panjang, kita perhatikan di sini ada pola pertama yaitu ada 2 lingkaran, pola kedua ada 6 lingkaran, pola ketiga ada 12 lingkaran, dan pola keempat ada 20 lingkaran. Kemudian kita bisa menggunakan rumus UN-nya untuk persegi panjang adalah n dikali n plus 1. Contohnya, tentukan suku ke-100 dari pola persegi panjang. Berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan n dikali n plus 1. U100 sama dengan 100 dikali 100 ditambah 1 sama dengan 100 dikali 101. Hasilnya adalah 10.100. Pola berikutnya yaitu ada pola segitiga. Pertama, kita harus menuliskan dulu ya polanya. Untuk pola pertama terdapat 1 buah, pola kedua 3, pola ketiga ada 6, pola keempat ada 10. Nah, jika polanya 1, 3, 6, 10 itu namanya pola segitiga ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa menuliskan rumusnya UN sama dengan setengah n dikali n plus 1 untuk pola segitiga teman-teman. Kemudian contohnya tentukan suku ke-99 pada pola bilangan segitiga. Berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan setengah n dikali n plus 1. Kita ganti n nya menjadi 99. Setengah dikali 99 dikali 99 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 99 dikali 100. Ini kita bisa bagi ya teman-teman, jadinya 50, sehingga kita peroleh U99 sama dengan 99 dikali 50. Oke, kita kalikan 4950. Jadi pola ke-99 untuk pola segitiga adalah 4950, atau suku ke-99 untuk pola bilangan segitiga ke-99 adalah 4950. Selanjutnya ada yang namanya pola segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini bentuknya segitiga seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini pola pada baris pertama kita mulai dengan angka 1, kemudian kita mulai lagi dengan baris keduanya 1, 1, baris ketiganya 1, 2, 1, 2. Ini diperoleh dari 1 tambah 1 ya teman-teman. Kemudian baris keempatnya 1, 3, 3, 1. Ini satunya tetap, 3 diperoleh dari 1 tambah 2, itu 3, 2 tambah 1 hasilnya 3, kemudian satunya turun lagi ya teman-teman. Oke, untuk pola segitiga Pascal itu adalah 1, 2, 4,
8, 16, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya adalah yang harus kita ingat 2 pangkat N min 1. Contohnya, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-7 pada pola segitiga Pascal. Misalkan di sini kita tidak tahu nih baris ke-7-nya berapa, berarti kita untuk menentukan jumlah bilangan pada baris ke-7, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N min 1 atau 2, karena yang ditanya U7 berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama halnya 2 dikalikan sebanyak 6 kali ya. Hasilnya adalah 64. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan?